Shalom. Sebelum kamu tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya di bawah. Gak ada ruginya klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, saudaraku, gratis. Ayo dukung channel rohani ini untuk tetap eksis di YouTube dalam menyebarkan kebenaran tentang firman Tuhan dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Haleluya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mensikapilah ada satu video yang tidak enak dilihat sebagai manusia yang beragama lah, bertuhan. Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya sebuah sesajen, Allah murka. Apa salahnya sesajen itu? Dalam Al-Quran tuh yang Allah murka itu apabila menyakitin orang lain. Zalim, membunuh. Lah, ini ada sesajen. Ada keyakinan menaruhkan barang sesajen di situ. Pastilah dia punya filosofi, dia punya nilai tersendiri. Kita jangan suka intervensi lah terhadap keyakinan orang lain. Keyakinan kita sendiri aja masih belum sempurna. Dan terus jangan cepat melabeli Tuhan marah. Masa cuma gara-gara sesajen Tuhan marah? Kan nggak mungkin dong. Emang sesajen ini bunuh orang? Enggak. Justru Anda yang menendang itu, Anda yang tidak menghargai, itu mungkin Tuhan marah. Karena apa? Anda sudah mencederai orang yang menaruh di situ. Anda mencederai keyakinan orang. Benar atau salah nanti dulu. Kita ini hidup ini harus saling menghargai dulu. Cuma satu kebaikan dunia itu. Bagaimana Anda bisa menyintai dan menghargai orang seperti Anda menghargai diri Anda sendiri? Mau apa enggak kalau Anda enggak dihargai sama orang? Seperti halnya korban, hakikah bayi, potong kambing. Kalau ada orang lain ngomong, emang Tuhan Anda haus darah? Pasti Anda marah dong. Atau ngapain bayi kok harus dikasih potong darah? Ini juga ada bau-bau mistik kan? Bisa aja orang Hindu ngomong, ngapain Anda muter-muterin Ka'bah, tuh kotak? Apa penting yang diputer-puterin kayak orang gila? Bisa aja orang lain ngomong kayak orang gila. Pasti Anda marah kalau itu dikatakan begitu. Biarin masing-masing, punya falsafah sendiri. Jadi tidak ada yang musyrik. Kalau saya mau lihat dengan kacamata sederhana, ya kembang dengan Ka'bah itu sama. Yang nggak boleh, tembok Ka'bah itu, yang kita ada di benak kita, pikiran kita apa? Nyembah setan. Itu nggak boleh. Di Kristen pun juga ada nilai-nilai yang gaib, yang dilakukan oleh Yesus. Nah, begitu pun kalau Anda nggak mau diusik keyakinan Anda juga jangan menghukumi keyakinan orang lain. Saya tidak mempermasalahkan apa sih keberadaan sesajen, kok harus jadi musyrik, apa bisa merusak kerusakan dunia? Enggak ada. Enggak ada efeknya itu sesajen naruh. Orang naruh di kembang di laut, enggak ada yang rusak. Apa yang rusak? Membunuh orang lain. Yang dibilang sama Tuhan, musyrik, kafir, terus munafik itu yang kaitannya menyakitin orang lain. Seperti halnya dalam surat Al-Quran, surat Al-Ma'un, sholat itu malah dibilang penista agama. Apabila Anda tidak membantu anak yatim. Sholat loh ini. Itu Anda sholat bisa dibilang penista agama. Jadi konteks kafir itu, seperti Nabi mengatakan, tidak beriman seseorang sebelum menyintai orang lain. Berarti tidak beriman kafir. Jadi kafir, musyrik, munafik itu yang berkaitan kalau menyakitin orang lain. Bukan ke Tuhan. Tuhan nggak butuh sesembahan Anda. Tuhan nggak butuh amal ibadah Anda. Anda mau nyakitin Tuhan, enggak, Tuhan juga nggak sakit kok. Nah, ini masa gara-gara kembang aja, akhirnya Tuhan nurunin bala. Apa ini agama apa? Kok sehoror gitu Tuhan Anda? Serem lihat agama Anda. Anda menghargai apa yang diyakini orang lain itu juga suatu keimanan. Jangan Anda terus yang beda dengan Anda katakan itu musyrik kafir, Anda tendang. Anggap itu salah. Bukan perlakuan Anda begitu. Itu punya orang yang naruh, biarin aja. Dan saya yakin loh, ajaran leluhur kita ini punya nilai-nilai spiritual. Ini beragam dengan cara. Dunia ini luas, makhluk Tuhan luas. Jadi ada sesuatu hal yang gaib di luar nalar kita. Seperti tadi kita tuh berkorban. Jangan terus cepat-cepat Tuhan marah gara-gara kembang. Remeh amat Tuhan Anda sampai situ gara-gara kembang harus meletuskan gunung. Tidak ada. Tuhan itu marah cuma satu. Dosa sama orang. Apa dosa sama orang? Menyakitin orang. Dosa sesama manusia itu yang Tuhan marah. Di saat Anda tidak menghargai orang,
Seperti tadi orang naruh sesajen. Itu yang naruh tersinggung enggak? Tersinggung. Biarin dulu aja, selama itu tidak mengganggu orang lain, nggak perlu dibebani, harus diancam murka Tuhan. Nggak sekejam itulah Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang di dalam Al-Quran, janganlah Anda menghina Tuhan mereka, yang nanti akan menghina Tuhan sendiri. Ini kan keyakinan orang, Anda harus hargai. Jangan Anda hinakan karena itu musyrik. Nggak ada itu. Dan saya yakin kebudayaan leluhur kita itu dengan seperti ada ke laut, kasih kembang, itu ada nilainya. Yang kita aja belum menembus ke hakikatnya itu. Nggak mungkin sesuatu hal yang diajarkan turun-menurun, nggak punya nilai itu nggak mungkin. Jadi jangan cepatlah, jangan menghukumi dengan keyakinan Anda. Misalkan, Anda Quran, dia pakai Quran aja. Tapi Anda jangan memaksakan Al-Quran untuk orang Kristen yang tadi saya bilang. Jangan memaksakan Al-Quran kepada agama lain. Masing-masing punya nilai. Hindu itu juga punya nilai sendiri. Kejawen itu juga punya nilai. Bukan musyrik. Masing-masing punya jalannya sendiri. Yang satu kembang, satu batu. Yang satu mungkin pakai salib. Biarin. Bukan melihat wujud bendanya. Tapi ada di benak itu apa? Di luar itu apa? Ada nilai ketuhanan. Lah, beda di agama lain juga ada. Lah, seperti di Hindu kejawen, ada naruh kembang itu pasti ada nilai filosofi. Nggak perlu Anda hakim musyrik, Anda tendang. Ini Anda sudah nggak beriman. Kenapa saya bilang nggak beriman? Anda membuat orang lain tersinggung. Anda nggak menghargai yang orang lain menghargainya. Itu jadi kata simpel yang dari ayat Al-Quran tadi itu, janganlah Anda menghina Tuhan mereka. Itu Tuhan melarang loh. Nah ini kan nilai-nilai ketuhanan dia, biarin aja. Tetap saya meyakinin ajaran leluhur kita seperti yang dibilang kejawen di Solo, ada yang ke laut, itu ada nilai gaib. Tidak beda seperti orang memotong kambing, darah, katanya pendarahan itu bisa mengusir setan untuk seorang bayi. Ini juga gaib. Mau dibilang juga musyrik? Kan nggak boleh dong. Jadi nggak usah lah. Musyrik pokoknya sekali lagi, ingat. Kafir, musyrik, munafik itu perilaku. Perilaku yang nanti akan merugikan kehidupan kemanusiaan. Bukan ketuhanan. Tuhan nggak butuh sesembahan, Mbak. Prinsip beragama itu buat orang, bukan buat Tuhan. Jadi semua kandungan di Al-Quran itu bukan buat Tuhan. Buat manusia. Pokoknya semua harus diartikan apa? Kaitannya dengan kemanusiaan. Seperti kafir, munafik, musyrik itu yang berkaitan dengan manusia. Kafir dengan manusia apa? Yang tadi itu. Nabi bilang, saya nggak menyintai orang lain, berarti saya kafir. Saya membuat syariat sendiri yang nanti bisa merugikan orang lain seperti Fir'aun, ini musyrik. Jadi nggak ada kaitan ketuhanan. Seperti kembang tadi itu, nggak terus, ini kafir nanti Tuhan marah. Horor betul Tuhan. Serem lah kalau lihat Tuhan begini. Mau Anda dikatakan mau, Ka'bah itu dibilang musyrik. Jauh-jauh pergi sampai ke Arab, hanya untuk menyium batu. Berebut. Tapi setelah nyium batu, orang Anda musuhin. Jadi janganlah kita melecehkan keyakinan orang lain. Kita hargai. Saya pun kok ke Bali menghargai yang punya umat Hindu. Itu ada nilainya. Anda nggak tahu, jangan Anda cepat masuk dulu masalah ini. Jangan Anda tendang, hargai. Justru ini Anda apa? Mungkin bisa dapat kualat. Yang menendang tadi, merasa Tuhan marah paling hebat. Itu aja mungkin negeri Indonesia ini budaya besar. Agama menghargai budaya. Agama tidak ingin melebur budaya. Masing-masing punya nilai ketuhanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelum kamu tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya di bawah. Gak ada ruginya klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, saudaraku, gratis. Ayo dukung channel rohani ini untuk tetap eksis di YouTube dalam menyebarkan kebenaran tentang firman Tuhan dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Haleluya!